Bolehkah sujud untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa satu sebab ataupun tidak boleh? Dan bolehkah kita sujud kepada guru-guru kita yang kita anggap bahawa guru kita itu terbaik? Yang kita anggap yang bahawa guru kita itu adalah mursyid. Bolehkah kita sujud ataupun tidak? Ini sebagaimana termaktub di dalam kitab I'anatut Talibin juzuk 1 halaman 246. La yahillu taqarrubu ila Allah Ta'ala bisajdatin bila sababin walau ba'da salati. Jadi tidak dibenarkan, tidak boleh kita takarub kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sujud yang sujud tersebut tidak memiliki sebab. Walau yang kita lakukan sesudah melaksanakan salat. Jadi kalau melakukan di dalam salat, sedang salat kita Allahu Akbar, bukan pada tempat sujud, belum sampai waktu sujud di dalam salat, kemudian kita sujud, yang kita niatkan sujud tersebut adalah untuk takarub kepada Allah. Ini kalau yang dilakukan adalah di dalam salat, bisa membatalkan salat. Karena bukan pada tempat sujud. Dan yang kita lakukan ketika sesudah salat, sesudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk takarub. Ini tidak boleh. La yahillu. Tidak halal. Tidak boleh takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sujud yang kita laksanakan tersebut tidak ada suatu sebab. Apa yang bisa menjadi sebab sehingga dibolehkan bahkan sunat untuk melaksanakan sujud? Amma bisababi fala tahrumu bal tusannu. Kalau ada suatu sebab untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibolehkan, tidak haram melaksanakan sujud, bahkan sujud tersebut adalah sunat. Apapun sebabnya, seperti tilawah. Ketika seseorang membaca Al-Quran, kemudian sampailah kepada ayat-ayat yang disunatkan untuk melaksanakan sujud. Maka ketika sampai pada ayat-ayat tersebut, kita disunatkan untuk sujud. Yaitu ketika sampai pada ayat-ayat tersebut, maka sunat kita sujud tilawah. Adapun ketika datang nikmat kepada kita, sebab lahirnya seorang anak, atau apapun ketika datang nikmat, yaitu kita laksanakan sujud. Itu tidak diharamkan. Ataupun ketika datang orang-orang yang sudah lama pergi, kemudian mereka datang, tiba kembali. Nah, ini pun sebab yang menghilangkan haramnya sujud. Ataupun karena kita selamat daripada kebakaran, ataupun daripada karam, yaitu tertolaknya sesuatu yang kita anggap itu adalah musibah, maka sunat bagi kita untuk melaksanakan sujud. Jadi hasil daripada sujud tersebut bahwa sunat kepada seseorang untuk melaksanakan sujud syukur, yaitu pada luar salat. Nah, itu sunat dengan sebab nikmat-nikmat tersebut. Sedangkan sujudnya seseorang kepada gurunya. Nah, tadi adalah sujud seseorang
Karena untuk takaru kepada Allah pun tidak boleh kalau tidak ada sebab. Sekarang sujudnya seseorang kepada gurunya. Ketika gurunya sedang duduk, dia sujud. Adapun ketika gurunya sedang berdiri, dia sujud. Ini sebagaimana termaktub, wa sujudul jahalati bainal yadai masyayikhihim haramun ittifakan. Ya, sujud orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak paham tentang hukum melaksanakan sujud, tentang di mana tempat yang dibolehkan sujud, maka sujud orang-orang jahil tersebut di hadapan guru mereka, di hadapan syekh-syekh mereka, maka itu adalah hukumnya haram. Ittifaq para ulama. Hukumnya haram. Bahkan di dalam kitab Syarah Raudah dikatakan walau ilal qiblati. Misalnya guru kita duduk di sebelah barat. Kemudian kita sujud. Yang arah sujud kita ke kiblat. Guru kita duduk di arah kiblat. Kita sujud di hadapan guru kita. Yang kita sujud tersebut tetap berhadapan ke kiblat. Tidak boleh. Walau ilal qiblati, walaupun kepada kiblat. Au kasdihi lillahi ta'ala, ataupun kita sujud kepada syekh-syekh kita. Kita sujud kepada guru-guru kita. Dengan kasat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala pun tidak boleh. Ini kenapa kamu sujud kepada dia? Saya bukan sujud kepada dia. Saya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di hadapan para syekh-syekh itu pun tidak boleh. Haram hukumnya. Ittifaq para ulama haram. Jadi tidak boleh kita sujud kepada syekh-syekh, kepada guru-guru. Apakah guru kita duduk dari pihak kiblat ataupun kita sujud dengan kasat, dengan tujuan kita sujud di hadapan guru kita adalah sujud untuk Allah Subhanahu wa taala pun tidak boleh. Ittifaq